Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Piner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Kokomuneri, channel yang membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Piner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di beranda Pi kita sudah ada info baru ya teman-teman ya. Di sini keterangannya Pinode Linux version release. Oke ya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita langsung cek aja di bagian Learn More ya teman-teman ya. Informasi apa yang disampaikan oleh Picor Team di websitenya. Oke, di sini keterangannya rilis Node Linux dan peningkatan protokol yang akan datang. Oke. Jadi di sini yang dibahas oleh core team adalah perihal rilis Node ya teman-teman ya. Kita coba cek di bawahnya ini. Rilis Node Linux. Ekosistem Pi telah merilis versi Linux Node. Node adalah tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi Pi dan perluasan dukungan Node di luar Mac dan Windows, memperkuat ketahanan dan kemampuan adaptasi jaringan. Bagi mitra dan layanan termasuk bursa, rilis Linux Node langsung relevan. Banyak entitas ini sudah menjalankan Node berbasis Linux, khusus untuk terhubung ke Pi. Dengan rilis Linux Node resmi, mitra dan layanan dapat beralih ke perangkat lunak Node standar. Hal ini membuka manfaat utama. Operator Node Linux dapat mengelola pembaruan protokol secara mandiri atau mengaktifkan pembaruan otomatis dari jaringan Pi, sehingga dapat dengan mudah mengikuti perkembangan versi mendatang. Hal ini menggantikan ketergantungan saat ini pada build khusus, menciptakan ekosistem yang lebih stabil dan konsisten. Bagi para pioner, Linux Node merupakan fitur yang sering diminta oleh komunitas selama beberapa tahun terakhir. Meskipun tidak terkait langsung dengan reward Node, dan oleh karena itu mungkin tidak langsung mempengaruhi partisipasi sehari-hari. Pembaruan ini memungkinkan aksesibilitas dan partisipasi ekosistem yang lebih besar. Signifikansinya terletak pada infrastruktur. Mendukung Linux menjadikan jaringan lebih inklusif bagi para pengembang, pioner yang berkemampuan teknis, dan mereka yang tertarik berkontribusi melalui lingkungan sumber terbuka. Kemudian di sini ada keterangan lagi, petunjuk instalasi dapat ditemukan di sini. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu tinggal cek aja di sini ya teman-teman ya, yang ada garis bawah nih. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan protokol mendatang ke versi 2.3. Bersamaan dengan rilis Linux Node, Pi Network sedang mempersiapkan peningkatan penting, perpindahan dari protokol versi 19 ke versi 2.3. Protokol Pi diadaptasi dari protokol Stellar. Versi ini merupakan protokol Pi custom yang dibangun di atas basis yang menarik peningkatan dari protokol Stellar versi 2.3 yang memungkinkan lapisan fungsionalitas dan kontrol baru. Peningkatan protokol yang akan datang akan dilakukan secara bertahap melalui versi-versi berikutnya dan berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana. Pengumuman peningkatan tersebut sebelumnya bertujuan untuk membantu mitra, layanan pihak ketiga, dan komunitas mempersiapkan diri lebih awal. Kemudian peluncuran ini dilakukan secara bertahap untuk pengujian yang cermat. Yang pertama, peningkatan testnet 1 akan dimulai minggu ini dan berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Catatan, selama pemutakhiran protokol testnet 1, mungkin akan terjadi sedikit gangguan pada blockchain testnet 1. Pi akan meluncurkan container node komunitas baru untuk testnet 1 dan pengguna tidak perlu melakukan tindakan apapun. Kemudian testnet 2 dan mainnet akan diterapkan secara bertahap selama beberapa minggu berikutnya setelah pemutakhiran testnet 1 selesai,
sehingga ekosistem lengkap menjadi versi 23. Kemudian catatan, gangguan tertentu mungkin terjadi selama proses peningkatan yang akan diumumkan sebelumnya kepada mitra dan pioner. Mungkin juga akan terjadi gangguan singkat ketersediaan Pi di situs layanan pihak ketiga seperti Centralized Exchange atau CEX saat mereka memproses peningkatan ini. Kemudian otoritas KYC terintegrasi dalam protokol. Blockchain yang terverifikasi KYC membuka utilitas tambahan dalam interaksi yang patuh antar pengguna. Pi Network akan terus beroperasi sebagai salah satu blockchain terverifikasi KYC terkemuka dengan puluhan juta akun terverifikasi KYC, tetapi secara penerapan verifikasi terus berkembang. Dengan peningkatan protokol, penerapan ini akan dilakukan langsung oleh protokol blockchain itu sendiri. Yang terpenting, peningkatan ini memungkinkan desentralisasi otoritas KYC. Meskipun solusi KYC Pi asli untuk memverifikasi pioner, protokol ini akan memungkinkan otoritas KYC dialihkan ke entitas terpercaya lainnya di masa mendatang. Hal ini menawarkan proses KYC yang lebih terdistribusi dan berbasis komunitas, sekaligus menjaga kepatuhan di tingkat protokol. Sebagai pengingat, verifikasi identitas melalui KYC penting untuk integritas jaringan, kepatuhan, dan kesiapan integrasi oleh layanan yang memerlukan. Verifikasi identitas. Visi utama Pi untuk membangun jaringan blockchain yang terverifikasi KYC beberapa tahun sebelumnya, dan realisasinya terhadap lebih dari 14,82 juta orang yang bermigrasi dan terverifikasi KYC di blockchain Pi Mainnet. Kini digaungkan oleh perkembangan terkini industri menuju standar terverifikasi dan berizin seperti ERC-3643 yang menanamkan logika identitas dan kepatuhan langsung ke dalam token di jaringan publik. Oke, ini informasi seputar rilis Node Linux ya teman-teman ya, dan peningkatan protokol yang akan datang. Oke, jadi beberapa minggu ke depan nanti akan ada pembaharuan di Node Linux-nya Pi Network ya teman-teman ya. Dan mungkin ketika nanti ada pembaharuan di testnet 1, mungkin blockchain-nya akan error sedikit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ketika melakukan transaksi kok error ya, harap maklum ya teman-teman ya. Ini sudah diumumkan oleh core team bahwa akan terjadi gangguan ketika peningkatan testnet 1 dimulai. Dan nanti juga akan ada testnet 2 dan mainnet akan diterapkan secara bertahap ya. Setelah testnet 1 ini dimutakhirkan ya teman-teman ya. Oke, sementara ini dulu informasinya. Semangat buat rekan-rekan pioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.